Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Sigit Ferdian Alamsyah dengan NRP 1830-139. Yang di mana di sini saya akan mengulas kembali atau mereview praktikum simulasi komputer gitu ya, dari modul 1 sampai dengan modul 11. Yang pertama, untuk modul 1 yaitu pengenalan software simulasi arena. Adapun di dalamnya terdapat pengertian sistem, yang di mana sistem adalah sekumpulan elemen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian ada elemen sistem, yang di mana sistem terdiri dari beberapa elemen sistem, di mana antar elemen saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini ada incoming entities, yaitu entities masuk, kemudian di sini ada kotak, yaitu entities di proses gitu ya, kemudian di sini ada outgoing entities atau entities keluar, seperti itu. Nah, berikut adalah beberapa macam dari variabel gitu ya. Ada variabel keputusan, variabel respon, ada variabel status. Kemudian ada model gitu ya, yang dimana model ini memiliki arti yaitu merepresentasikan gitu ya suatu sistem nyata, yang dimana untuk melakukan pemodelan ini dibutuhkan pengetahuan mengenai sistem yang akan dimodelkan, serta memiliki kemampuan memodelkan dalam mengoperasikan software yang digunakan. Seperti itu. Kemudian ada klasifikasi model. Yang pertama berdasarkan struktur dibagi menjadi dua, ada model ikonis, ada model simbolik. Kemudian berdasarkan fungsi dibagi menjadi dua, model deskriptif, model prediktif, dan model normatif. Kemudian berdasarkan acuan waktu dibagi menjadi dua kembali, model statis dan model dinamis. Kemudian berdasarkan tingkat ketidakpastian dibagi menjadi tiga, yaitu model stokastik dan probabilistik, kemudian model deterministik, dan yang terakhir model tak pasti. Kemudian berdasarkan derajat kuantifikasi dibagi menjadi dua, model kualitatif dan model kuantitatif. Kemudian berdasarkan derajat generalisasi dibagi menjadi dua, yaitu model umum dan model spesifik. Kemudian berdasarkan acuan dimensi dibagi menjadi dua juga, yaitu model dua dimensi dan model multidimensi. Dan yang terakhir berdasarkan acuan lingkungan. Kemudian teori antrian. Teori antrian itu merupakan studi matematika dari antrian atau kejadian garis tunggu, atau yang disebut waiting length. Kemudian kedatangan. Kedatangan itu melibatkan tiga perilaku antrian gitu ya. Yang pertama yaitu reneging atau pembatalan. Kemudian bulking, menolak atau menolak ketika melihat panjangnya antrian. Kemudian jockeying adalah berpindah-pindah dari suatu tempat atau suatu antrian ke antrian yang lain untuk proses percepatan pelayanan, seperti itu. Kemudian ada pelayanan. Pelayanan ini ada tiga aspek gitu ya yang harus diperhatikan. Yang pertama ketersediaannya pelayanan, kemudian kapasitas pelayanan, kemudian ada lamanya pelayanan. Kemudian ada prioritas pelayanan gitu ya, dibagi menjadi empat ataupun dibentuk 4 bentuk prioritas antrian pelayanan antrian yang bisa digunakan seperti itu, antara lain first come first served gitu ya, atau first in first out, kemudian ada last come first served atau last in first out, kemudian ada shortest processing time, kemudian yang terakhir ada longest processing time. Nah, untuk praktikum kali ini gitu ya, kita menggunakan first come first served atau first in first out gitu ya, yang dimana first in first out ini si orang datang terlebih dahulu itu yang akan dilayani gitu ya, seperti itu. Kemudian ada pengertian simulasi gitu ya, menurut Serge Ribber, yang dimana simulasi adalah proses memodelkan atau sistem dengan menggunakan komputer dengan tujuan
untuk melihat respon dari tingkah laku suatu model yang didasari oleh sistem nyata pada waktu tertentu. Kemudian ada definisi sistem simulasi arena yang di mana arena tersebut adalah sebuah software simulasi general purpose berbasis graphical user interface atau GUI yang dibuat oleh System Modeling Corporation yang kemudian diakuisisi oleh Rockwell pada tahun 2000. Nah, adapun tampilan pembuka ketika kita membuka ataupun ketika kita akan menggunakan sistem software arena seperti ini gitu ya, tampilan awalnya. Kemudian ini adalah tampilan ketika kita sudah memasuki dari sistem ataupun software arena tersebut seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa toolbars gitu ya yang ada di arena. Yang pertama ada title bars, kemudian menu bar, project bar, flowchart view, kemudian ada spreadsheet view. Nah, di sini ada beberapa modul gitu ya. Ada modul create, modul dispose, modul process, modul decide, modul batch, modul separate, modul extend, modul record, yang dimana modul ini kita gunakan pada pembuatan simulasi yang dilakukan pada software arena seperti itu. Kemudian masuk ke modul 2 yaitu konsep dasar simulasi arena yang dimana modul create, modul proses, dan modul dispose. Nah, ini adalah merupakan bentuk dari modul create gitu ya, yang dimana modul create ini untuk membangkitkan kedatangan entity ke dalam sistem itu. Kemudian adapun di sini ada dialog box dari modul create dan di sini ada type time between array file gitu ya untuk type-nya, yang dimana di sini ada random digunakan jika waktu antar kedatangan berdistribusi eksponensial, kemudian ada schedule yang digunakan jika waktu antar kedatangan ditentukan berdasarkan jadwal tertentu. Kemudian ada konstan digunakan jika waktu antar kedatangan bersifat tetap. Kemudian ada random atau eksponensial digunakan jika waktu antar kedatangan berdistribusi selain eksponensial. Kemudian modul proses seperti ini bentuk dari modul proses gitu ya, yang dimana modul proses ini yaitu untuk memproses entity masuk, yang dimana saling berkaitan dengan modul create, yang dimana modul create tadi sudah dijelaskan di awal gitu ya, yang mana modul create itu untuk membangkitkan entity. Nah, si modul proses ini untuk memproses entity ketika sudah memasuki ke dalam sistem. Gitu. Kemudian di sini ada dialog box dari modul modul proses gitu ya, yang dimana di sini ada logik atau action-nya yaitu delay, yang mana merupakan proses penunggu atau akan tetapi tidak diproses. Kemudian sisi delay merupakan proses menunggu kemudian diproses tetapi tidak dilanjutkan. Kemudian delay release merupakan proses menunggu kemudian langsung dilanjutkan. Kemudian stage delay release merupakan proses menunggu kemudian diproses dan dilanjutkan. Di sini, kemudian setelah membuat model create, kemudian model proses, dan terakhir membuat model dispose, ya, yang dimana model dispose ini digunakan untuk mengakhiri atau mengeluarkan entity dari dalam sistem, ataupun modul ini sebagai titik akhir dalam model simulasi. Dan adapun dialog box-nya seperti ini. Untuk name-nya itu pelanggan pulang. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, analisis pola data untuk input model simulasi. Adapun pengertiannya yaitu input analyzer adalah fasilitas untuk melakukan pengujian bentuk distribusi. Nah, ini merupakan menu tools input analyzer gitu ya, yang ada di software kita gitu. Kemudian ini merupakan waktu proses pelayanan pembayaran yang dimana di sini terdapat kurang lebih 50 proses pelayanan pembayaran gitu ya. Kemudian kita melakukan input analyzer dan dihasilkan seperti ini bentuknya gitu ya, yang dimana ini merupakan dari proses input analyzer dari waktu pembayaran tersebut, pembayaran ini. Selanjutnya pendefinisian atribut entity
modul descent dan modul ascent. Adapun untuk gambar modul ascent yaitu seperti ini gitu ya. Dan ini adalah dialog dari modul ascent. Kemudian untuk pengertiannya itu digunakan untuk mendefinisikan nilai baru ke dalam variabel, entity attribute, entity type, entity vector, ataupun variabel lainnya. Nah, kemudian ada modul record seperti ini gitu ya gambarnya. Dan ini adalah dialog box dari modul record. Modul record ini digunakan untuk mengumpulkan data statistik dalam model simulasi. Nah, kemudian pengelompokan dan penggabungan entity, modul match dan batch. Nah, adapun gambarnya seperti ini untuk modul batch, dan ini adalah dialog box dari modul batch, dan pengertiannya yaitu untuk memungkinkan dilakukannya pengelompokan atau pengumpulan entity dalam modul simulasi. Dan ini merupakan gambar dari modul match, dan pengertiannya yaitu modul match digunakan untuk membuat pasangan atau memasangkan atau menggabungkan dua atau lebih entity yang berbeda jenis. Nah, kemudian pemisahan dan penggabungan entity modul separate, match, dan batch, di mana modul separate ini digunakan untuk menduplikasi sebuah entity menjadi dua atau lebih entity, untuk kemudian masing-masing mengalami proses terpisah atau memecah sebuah entity. Selanjutnya, ada animasi model dan nilai-nilai statistik, toolbar animate, modul root, dan station. Adapun pengertian dari animasi itu sendiri yaitu merupakan kumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan gerakan yang mewujudkan ilusi atau illusion bagi pergerakan dengan memaparkan atau menampilkan suatu urutan gambar yang berubah sedikit demi sedikit pada kecepatan yang tinggi. Kemudian ada station dan root, yang dimana ini merupakan bentuk dari modul station dan ini merupakan bentuk dari modul root. Adapun pengertian dari modul station yaitu untuk memodelkan titik asal keberangkatan entity atau titik tujuan kedatangan entity. Kemudian modul root digunakan mengarahkan entity ke station tertentu. Kemudian ada mekanisme bulking. Mekanisme bulking merupakan mekanisme yang terjadi ketika entity batal memasuki sistem atau keluar dari antrian. Dalam keseharian bulking dapat terjadi pada pengendara yang tidak mendapatkan tempat parkir atau pengendara yang tidak mengisi BBM karena antrian panjang. Seperti itu, yang dimana yang sudah dijelaskan di awal gitu ya. Nah, adapun contohnya untuk mekanisme bulking seperti ini. Kemudian menentukan urutan proses modul data sequence, yang dimana modul data sequence ini merupakan modul yang dapat digunakan untuk menyusun urutan atau alur proses produk pada sistem produksi job shop dengan tata letak yang disusun berdasarkan proses atau disusun berdasarkan mesin yang akan digunakan, sehingga sistem produksi dapat digunakan untuk membuat beragam macam produk. Kemudian masuk ke verifikasi dan validasi model. Adapun verifikasi dan verifikasi merupakan proses penentuan apakah model beroperasi sesuai dengan proses yang direncanakan melalui debugging terhadap program komputer. Kemudian validasi merupakan proses pencapaian suatu tingkat penerimaan kepercayaan bahwa kesimpulannya yang tidak ditarik dari model adalah benar dan dapat diterapkan pada sistem nyata yang sedang dimodelkan. Kemudian yang terakhir, mencatat informasi simulasi atau modul readword. Adapun bentuk dari modul readword itu sendiri seperti ini. Kemudian untuk pengertiannya, modul ataupun modul ini digunakan untuk membaca data read gitu ya dari file input atau keyboard dan menetapkan nilai data ke dalam variabel, atribut atau expression lainnya. Selain itu, digunakan untuk menulis data write ke perangkat output seperti layar atau file. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata dalam review modul 1 sampai modul 11 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.